Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Septiani dari absen 10 dari kelas 11 MIPA 2. Jadi, pada video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata pelajaran sejarah Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi, langsung saja. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia adalah poin yang akan saya bahas pada video kali ini. Di situ terdapat beberapa contoh gambar pada saat Jepang menduduki Indonesia. Jepang, negara yang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Selain itu, hampir tidak ada tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Nah, dampak di sini bukan berarti hal-hal yang berbau negatif, tetapi ada juga positifnya. Oke, langsung saja kita bandingkan apa dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, jadi dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia ada 6 bidang. Bidang yang pertama ini bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial, yang keempat bidang budaya, yang kelima bidang pendidikan, dan yang keenam bidang birokrasi dan militer. Sedangkan dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia ada 5 bidang. Yang pertama ini adalah bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial, yang keempat bidang pendidikan, dan yang kelima bidang birokrasi dan militer. Jadi, yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu dampak positif pendudukan Jepang. Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang menduduki Indonesia. Adapun dampak positif yang dihadirkan antara lain, bagian A adalah bidang politik, ada 3 poin. Yang pertama, dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan Badan Persiapan ini, muncullah ide Pancasila. Yang kedua, Jepang mendukung semangat anti-Belanda, sehingga mau tidak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain, menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Dan yang ketiga, memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan. Lalu yang bagian B ada bidang ekonomi, ada 2 poin di situ. Yang pertama, dalam bidang ekonomi didirikannya Kumiai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system atau sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Bagian yang C, yaitu bidang sosial, ada 3 poin. Yang pertama, mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kin Rohoshi. Yang kedua, munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia. Yang ketiga, bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. Lalu yang D, bidang budaya, ada 2 poin. Yang pertama, Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Yang kedua, pembentukan Persatuan Artis Film Indonesia atau Persafi yang bertujuan mendorong artis-artis profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Yang bagian E ada bidang pendidikan, di situ ada 2 poin. Yang pertama, dalam pendidikan diperkenalkannya sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Yang kedua, mendirikan sekolah seperti SD 6 tahun, SLTP atau SMP 9 tahun, dan SLTA atau SMA.
Lalu bagian F, bidang birokrasi dan militer, ada 2 poin. Yang pertama, Jepang memberikan pelatihan militer semi-militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti mengikutsertakan pemuda ke organisasi Keibodan, Heiho, Sui Shintai, dan sebagainya. Yang kedua, peninggalan peralatan militer dan infrastruktur perang milik Jepang yang dapat digunakan sebagai modal untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, banyak peralatan militer Jepang yang kemudian dikuasai oleh pemuda Indonesia. Selanjutnya saya akan bahas mengenai dampak negatif pendudukan Jepang. Selain dampak positif yang sudah saya sebutkan tadi, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa, antara lain. Yang bagian A, ada bidang politik, ada 2 poin. Yang pertama, dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Yang kedua, dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik. Yang bagian B, bidang ekonomi, ada 1 poin di situ, yakni Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Yang bagian C, ada bidang sosial, ada 3 poin. Yang pertama, adanya praktik perbudakan wanita atau Yugun Ianfu. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi perang Jepang. Yang kedua, kegiatan Romusa yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Yang ketiga, pembatasan pers, sehingga tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang. Yang bagian D itu ada bidang pendidikan, di sana ada 1 poin, yaitu banyak guru-guru yang diperkerjakan sebagai pejabat pada masa itu, yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Lalu ada bagian E, yakni bidang birokrasi dan militer, ada 3 poin. Yang pertama, penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda, yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Yang kedua, kebijakan self-sufficiency atau kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Yang ketiga, kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. Baik, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari hal yang sudah saya paparkan di atas, beberapa negara pernah menjajah Indonesia sangat lama hingga berabad-abad. Namun ada juga hanya menjajah selama beberapa tahun. Pemerintah penjajah kadang juga berjasa dalam pembangunan beberapa fasilitas umum seperti jalan, jembatan, perkebunan, rel kereta api, saluran irigasi, dan beberapa fasilitas yang lainnya. Namun, penjajahan tetap saja harus dihentikan karena menimbulkan penderitaan bagi negara yang dijajah. Namun, di lain pihak, negara yang menjajah akan semakin makmur. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik di dalam PowerPoint ataupun video presentasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.